Calon Imamku episode 12. Wanita cantik itu sama sekali tidak peduli, 30 dirinya dan sang suami mengarungi rumah tangga sebagai suami dan istri dan selalu diganggu oleh pria yang bernama Farhan Al-Farizi. Rasanya sangat jengkel kalau mengingat semua itu dan sekarang berani muncul di depannya hanya untuk meminjam uang. Baiklah, kalau begitu tunggu saja Paman Maulana kembali. Mungkin nanti malam baru kembali karena sekarang dia berada di Madangkara. Apa? Farhan sedikit terkejut mendengarnya. Di tempat itu adalah tanah kelahiran kakak iparnya dan tempat sang kakak ipar menimba ilmu. Pastinya tidak ada hal baik yang bisa terjadi kalau sudah menyangkut desa tersebut. Kenapa Kak Ivan yang terhormat harus berada di desa kecil seperti itu? Kak Vira yang benar saja, kakakku itu seorang owner Mizuruki Corp memiliki anak juga seorang pengusaha pemilik ZTM Corp dan ZTM. Masak harus berada di desa kecil seperti itu, katanya tidak terima. Heh, Farhan, kamu dengar ya, desa Madangkara yang kamu sebutkan itu adalah sebuah kota, sekalipun kota itu tidak seperti di sini. Tapi tetap saja, aku lahir dan besar di tempat itu. Kamu jangan suka menghina tempat kelahiran orang, Omel Vira tersungut emosi. Farhan tersenyum remeh, kalau saja tidak ingat bahwa rumah ini dijaga oleh pengawal yang ahli dalam bela diri, sudah pasti dia akan melakukan kembali rencana jahatnya seperti 30 tahun yang lalu. Hanya saja sekarang tidak semudah itu. Apalagi sudah tidak ada Catherine yang akan membantunya. Sudahlah, kakak ipar, kakak masuk saja, aku tidak akan mengganggumu, lagi pula aku sudah tidak tertarik dengan perawan tua. Vira sangat jengkel ketika dipanggil perawan tua, mana ada dirinya perawan tua sedang anaknya sudah 2 dan sang suami selalu aktif dalam menjebol gawangnya sekalipun usianya sudah paruh baya seperti itu. Kamu keluar, jangan datang ke rumahku, usirnya galak. Farhan sama sekali tidak menggubris ucapan kakak iparnya tersebut, baginya Vira hanya wanita aneh yang sangat suka marah-marah tidak jelas, dia tetap duduk seakan rumah itu adalah miliknya. Tanda pagar, Tanvir menghentikan mobil Ferrarinya di depan kampus, ia melihat keadaan kampus tersebut dan sepertinya masih ramai, mobil Bugatti hitam kakaknya juga masih di situ, artinya kelas belum selesai. Dia pun turun dari mobil lalu melangkahkan kaki menuju kelasnya sekalian memeriksa apakah sang pujaan hati masih ada di tempat. Pria bermata safir tersebut mengintip dari jendela, terlihat Faiza diam di curi-curi pandang pada kakaknya yang terlihat serius memperhatikan sang ayah menerangkan pelajaran. Ada perasaan kesal melihat kemesraan tersebut. Kenapa tadi harus aku yang pergi ke ZTM? Padahal itu perusahaan milik Kak Zain, sekarang lihatlah bagaimana Faiza berusaha mendekati kakakku. Aku tidak akan membiarkannya, batinnya dongkol. Tanvir kembali melangkah mendekati pintu, ia mengulurkan tangan hendak membuka pintu tersebut tapi suara sang ayah mengakhiri pelajaran membuatnya kembali menarik tangannya lalu menyingkir dari tempat tersebut dan memilih untuk duduk di samping pintu. Klek, Maulana membuka pintu lalu berjalan ke arah kiri hingga tidak melihat sang buah hati duduk di bangku teras menunggu sang pujaan hati keluar dari kelas. Zain membereskan perlengkapan adiknya kemudian bangkit dari tempat duduk sebelum Faiza menghentikannya. Zain, apakah kamu punya waktu sebentar? Aku ingin membicarakan sesuatu denganmu. Bisa. Kamu ingin berbicara di mana? Tapi harap jangan berduaan, karena khawatir yang ketiga adalah setan, balas Zain ramah. Gadis itu malu sendiri setiap kali mendengar pria rupawan itu mengatakan sesuatu, karena dirinya selalu mendapat pelajaran yang berharga. Bagaimana kalau aku juga ikut serta? Jadikan tidak hanya kalian berdua. Tanvir tiba-tiba muncul dari balik pintu. Zain dan Faiza mengalihkan perhatiannya pada pria tersebut. Gadis itu sedikit terkesima melihat penampilan Tanvir yang sangat berbeda. Penampilan seperti CEO memang sangat pas untuk dirinya. Tanvir, kamu kok beda banget? Kamu terlihat lebih manusiawi. Katanya, sebenarnya ingin mengatakan lebih tampan hanya saja terasa sangat memalukan hingga mengatakan hal itu untuk menutupi rasa malunya. Manusiawi apa maksudmu? Kamu pikir aku tadi hewani? Atau jangan-jangan kamu mulai jatuh cinta padaku ya? Tanvir mengedipkan matanya genit. Tanpa terasa wajah Faiza bersemu merah, tidak menyangka kalau dirinya akan digoda oleh seorang pria yang usianya lebih tua 11 tahun darinya. Sudahlah, kamu jangan asal bicara. Tadi kamu kemana? Kok diganti dengan, ucapannya mengantung karena tak mampu menyebut nama seorang pria yang telah membuat jantungnya terus berdebar sepanjang waktu. Ulang Tanvir, dengan kakakmu, karena kamu kemaluanku hampir saja keluar. Faiza sebenarnya ingin mengatakan,
karena kamu aku sampai malu, tapi karena terlalu gugup bersama Zain dia sampai salah ucap hingga bisa diartikan kalimat yang lain. Zain mengalihkan perhatiannya pada gadis incaran adiknya tersebut. Tanvir menatap gadis itu horor, begitu juga yang lain. Maksudmu, tadi kamu hampir telanjang? Tanya Tanvir menguatkan hati untuk tidak mengatakannya. Plak, adau, pria tampan itu mengelus lengannya yang terasa panas akibat geplakaan dari pujaan hatinya tersebut. Mana ada aku telanjang di depan kelas, apalagi di ruangan ini tadi banyak orang. Ada Pak Maulana, ada Riko, ada Nita dan ada Zain. Wajahnya langsung memerah sempurna saat Faiza menyebut nama Zain Eki Maulana. Tanvir manyun melihat rona merah di pipi gadis pujaan hatinya tersebut. Dia hanya ingin dirinya yang membuat rona merah tersebut, bukan pria lain. Sudahlah, ayo kita pergi. Dia langsung menarik tangan gadis tersebut dan membawanya pergi. Zain menghela napas. Adikku, apakah kamu cemburu? Hingga kamu bahkan melanggar aturan agamamu bahwa pria dan wanita yang bukan muhrim tidak boleh bergandengan tangan. Pria itu menyentuh dadanya pelan saat rasa nyeri dan sesak kembali terasa. Nita dan Riko yang melihatnya sedikit heran, pria itu jelas masih muda tapi barusan seperti orang yang sedang kesakitan. Nita, apakah barusan aku salah silah? Zain seperti sedang sakit, tanya Riko penasaran. Nita tanpa banyak bicara langsung melangkah menghampiri pria tersebut. Kak Zain, apakah kakak baik-baik saja? Kakak terlihat seperti orang yang sedang sakit barusan. Zain mengangguk. Saya baik-baik saja, terima kasih atas perhatiannya. Saya permisi dulu, balasnya sopan dan ramah. Nita mengangguk, ia memang merasakan ada hal yang aneh pada pria tersebut tapi dia tidak tahu, hanya mampu berharap bahwa pria itu baik-baik saja. Bagaimana, Nit, apakah orang aneh itu baik-baik saja? Tanya Riko memastikan. Orang aneh, kamu bilang kakak Zain itu aneh. Kamu jangan lupa dia itu adalah anak dari dosen kita, selain itu dia juga memiliki paras yang sangat rupawan alaihim dan sangat sopan. Tapi, mungkin kalau bagi orang sepertiku, sedikit kurang enak karena terlalu kaku. Aku lebih suka pada Tanvir, kata Nita sambil membayangkan sosok pujaan hatinya.